Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita akan coba membahas kembali flowchart terkait dengan perulangan, ya. Jadi ternyata masih ada beberapa kesulitan tentang pembuatan flowchart, khususnya bagian perulangan atau looping, ini ya, dan percabangan atau pemilihan, ya. Nah, pada dasarnya nanti hampir sama untuk percabangan maupun perulangan ini ya. Akan tapi barangkali kalau saat ini nanti kita akan bahas tentang perulangan. Ini lebih sulit dari percabangan ini ya. Kalau nanti Anda bisa menguasai perulangan, saya yakin yang percabangan akan juga bisa ya. Yang kita pelajari pada hari nanti tentang 3 hal, contoh masalahnya nanti seperti apa. Kemudian kita terapkan dalam bentuk flowchart, kita buat flowchartnya. Ini barangkali yang kemarin kesulitan. Kemudian nanti dari flowchart itu nanti akan kita terapkan. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Nanti silakan nanti dibuka studio.code.org yang seperti yang kemarin, YS kos 2 bagian stage yang keempat. Ini ya. Latihan 4 di tahapan 4 itu nanti silahkan dibuka puzzle atau step yang ke-10 ya. Jadi di step 10 nanti kita akan menggambar bebas ini ya. Ini contohnya tadi ya. Di studio.code.org nya ini di tahapan 4 di step yang ke-10 adalah menggambar bebas. Nah, saya ingin menggambar bentuk seperti ini, persegi panjang. Ini ya, saya ingin menggambar bentuk persegi panjang, di mana persegi panjang itu nanti punya dimensi panjangnya adalah 4 kotak atau 400 pixel dengan lebar 100 pixel. Ini ya, saya ingin gambar seperti ini gambarnya. Kemudian nanti kalau saya pecah atau saya terapkan jadi seperti ini. Ada 400 pixel kali 100 pixel. Ini. Nah, coba nanti kita analisa algoritma sama flowchartnya seperti apa. Nih. Nah, kita buat dulu algoritma. Kita akan buat algoritma ini dengan struktur yang sekuensial. Jadi struktur sekuensial semua akan dikerjakan secara urut satu persatu. Ini kita ingat. Jadi tidak ada satu bagian yang dilompati. Semua kita kerjakan secara urut. Nah, kalau kita buat dengan struktur sekuensial jadi seperti ini. Ya, asumsinya adalah titik gambarnya ada di sini, maka maju 100 pixel, ini ya, satu kotak, satu blok, maju 100 pixel lagi, satu blok lagi, kemudian belok kanan 90 derajat, maju 100 pixel, belok kanan 90 derajat, maju 100 pixel, maju 100 pixel, maju 100 pixel, maju 100 pixel, belok kanan 90 derajat, maju 100 pixel, belok kanan 90 derajat, maju 100 pixel, maju 100 pixel. Ini ada 14 step. Ya. Nah, silakan diperhatikan bagian tulisan yang berwarna merah. Ada 3 bagian. Nah, yang berwarna merah ini punya tulisan yang sama atau 2 proses sekaligus atau 2 kali proses yang sama. Nah, yang merah ini nanti akan kita jadikan model perulangan ya. Kalau dengan struktur sekuensial ternyata kita butuh 14 step, 14 langkah. Maka kalau nanti kita buat dalam bentuk perulangan ini ya, maka jadi seperti ini algoritmanya, menjadi 9 step saja. Ini ya. Dari tadi ada 4 step jadi 9 step. Yang tadi berwarna merah ini nanti kita jadikan satu kegiatan. Nah, ini satu proses, kalau besok jadi program jadi satu code saja, satu bagian tersendiri ya. Kita bisa bayangkan yang nomor 5 khususnya ini ada 4 kali langkah. Ini ada 4 kali langkah, maju 100 pixel, maju 100 pixel, 4 langkah. Bisa kita sederhanakan menjadi satu saja ini.
Kita bayangkan kalau sebuah program itu nanti perulangannya sampai 100 atau 1000, misalkan kita pengen masukkan data siswa SMK 1 Purwodadi, ada 1600 sekian siswa, maka perulangannya kalau kita buat strukturnya secara sekuensial jadi ada 1600 baris ya. Tapi kalau nanti kita buat dengan perulangan nanti hanya ada 1 baris, akan lebih efektif ya. Jadi seperti ini, ulangi 2 kali maju 1 piksel, maka nanti akan diulangi 2 kali, 1 kali, 2 kali. Belok kanan, maju 100 piksel, belok kanan, ulangi 4 kali maju 100 piksel, 4 kali 1, 2, 3, dan 4. Belok kanan, maju 100 piksel, belok kanan lagi, ulangi 200 kali. Ini. Jadi seperti ini. Maka algoritmanya nanti yang cepat adalah seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan nanti pengen tambah lagi, sebenarnya ini masih ada sama ini ya, 2, 3, 4, dan 6, 7, 8 sama. Itu kalau kita sederhanakan lagi menjadi perulangan juga bisa ya. Cuma nanti kita coba yang ini dulu ya. Jadi perulangannya adalah 3 dan 4, kemudian nanti yang bawah karena lurus 4 kali maju, dan 1 dan 2 ini ya. Perhatikan 1, 2 kita sederhanakan menjadi angka 1, 6, 7, 8, 9 kita sederhanakan menjadi 5, 14, dan 14 kita sederhanakan menjadi nomor 9. Ini sederhana. Dari sana nanti kita bisa nyusun flowchart-nya ya. Perlu diingat dulu yang kemarin bahwa dalam sebuah flowchart itu nanti harus flowchart perulangan ya, khususnya harus ada nilai awalnya, kondisi yang harus dipenuhi ini ya, kemudian badannya atau perulangannya seperti apa, yang dikerjakan itu apa, kemudian yang keempat adalah counternya atau pencacahnya, menghitungnya. Karena berulang maka dihitung ulangannya berapa kali, sekali, 2 kali, sampai dengan selesai. Nah, kita kembali tadi bahwa algoritma seperti ini, ulangi 2 kali, kemudian maju 100 piksel, belok kanan 90 derajat, maju 100 piksel, belok kanan 90 derajat, ulangi 4 kali maju, belok kanan, dan seterusnya. Nah, ini tadi gambarnya ya. Jadi nanti ulangi 2 kali, 3, 4, kemudian belok kanan, hadap ke kanan, ini gambarnya, maju 100 piksel, belok kanan 4 kali, 1, 2, 3, 4, belok kanan 1 kali, belok kanan 2 kali ya. Karena ini adalah sebuah program, maka belok kanannya ini harus kita tuliskan detailnya. Nah, maka dari algoritma ini kita susun flowchart-nya ya. Dimulai dari start, flowchart, ingat start harus ada startnya. Simbolnya adalah ini terminator, diingat-ingat. Kemudian setelah start kita akan ulangi maju 2 kali 100 piksel. Maka kita berikan nilai awal dulu X sama dengan 0. Ini ya. Tanpa nilai awal juga nggak apa-apa. Kalau secara default nanti kalau langsung tidak kita kasihkan nilai awal juga akan dianggap X sama dengan 0 sebenarnya ya. Nilai awal ini tidak harus ada. Tetapi akan sebaiknya kita kasihkan untuk memastikan bahwa nilai itu betul-betul 0. Ini ya. Kemudian, ini adalah badan perulangannya. Syaratnya ini. Apakah X itu lebih kecil dari 2? Ingat, kita kan majunya adalah 2 kali. Maka ketika nanti majunya 2 kali, maka akan maju ketika posisi X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1, 2 kali. Ingat, dalam program dimulai dari angka 0. Ini, apakah X lebih kecil dari 2? Kita ingat nilai awalnya adalah 0, berarti 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari 2? Jika ya, nanti dia akan mengerjakan ini. Maju 100 piksel. Ya. Kemudian, setelah proses, ada yang namanya pencacah, counter. Ini. Jadi seperti ini. X sama dengan X plus 1. Artinya apa? Artinya, nilai awalnya adalah X-nya tadi sama dengan 0, maka ketika diproses di sini X sama dengan 0 ditambah 1, maka nilai X yang keluar setelah ini adalah menjadi 1 ya. X menjadi 1. Ini counternya, ini pencacahnya. Kemudian nilai X-nya menjadi 1 kita kembalikan lagi ke atas. Ingat, nilainya X-nya sudah menjadi 1. Apakah X atau 1 tadi lebih kecil dari 2? Jika ya, mengerjakan lagi. Ternyata ya, maka maju lagi 100 piksel. Gambar lagi yang 100 piksel di sini.
Kemudian masuk ke sini. Sekarang kita masukkan ke counternya, ini apa? Pencacahnya. X tadi nilainya adalah 1. Maka X sekarang adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita naikkan ke atas lagi. Kembalikan proses lagi, ingat. Jadi dalam perulangan nanti prosesnya selalu kembali ke atas sampai kondisi ini terpenuhi. Selama dia tidak terpenuhi, maka dia akan muter terus perulangannya. Nilai X adalah tadi 1 tambah 1, 2. Kita kembali ke sini. Di proses ini. Apakah X itu lebih kecil dari 2? Ingat nilai X tadi berapa? Nilai X-nya adalah 2. Maka 2 tidak lebih kecil dari 2. Karena 2 itu sama kan begitu. Maka kondisinya sudah tidak terpenuhi. 2 itu lebih kecil dari 2? Tidak. Karena 2 itu sama kan begitu ya. Maka kalau sudah tidak terpenuhi, maka dia akan mencari kondisi tidak terpenuhinya ini. Berarti ini dijalankan yang kedua, belok kanan 90 derajat. Ini ya. Kemudian ketiga dijalankan maju 100 pixel. Kemudian belok kanan 90 derajat. Nah, ini sudah sampai langkah 4. Kita masuk ke langkah 5. Ulangi 4 kali maju 100 pixel. Nah, kita berikan nilai awal lagi. Y sama dengan 0. Besok kalau nilai awal yang kita gunakan adalah 0, maka nilai awalnya tidak wajib. Ini ya. Kalau kita seperti ini, misalkan Y-nya sudah sama dengan 0, ya tidak wajib. Kalau misalkan nanti Y-nya 1 atau 2, baru nanti wajib dibuat. Ya. Y sama dengan 0. Kita buat nilai awal lagi. Nah, kemudian kita ingin mengulangi 4 kali maju. Maka kita buat prasyaratnya Y lebih kecil daripada 4. Ini ya. Y tadi 0 lebih kecil dari 4, ya, maka dia akan mengerjakan maju 100 pixel. Kemudian kita buat counter penghitungnya lagi, Y sama dengan Y plus 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Kembalikan ke sini, 1 lebih kecil dari 4, ya, cetak lagi. Masukkan ke sini, 1 tambah 1 sama 2, sama dengan 2 lebih kecil dari 4. Ke sini lagi, sampai dengan nanti nilai Y sama dengan 4. Ketika Y ini sama dengan 4, atau sudah ada 4 step tadi, 0, 1, 2, dan 3, ingat ya. Dimulai dari 0, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ketika nilai Y sudah sama dengan 4, atau berarti sudah tidak terpenuhi, dia akan lari ke sini. Mengerjakan yang proses ke-6. Belok kanan 90 derajat, maju 100 pixel, belok kanan 90 derajat. Ini. Dan yang terakhir, kembali ke sini, ada perulangan 2 kali lagi. Maka kalau 2 kali sama dengan nanti proses awal. Ini ada Z sama dengan 0. Kemudian apakah Z lebih kecil dari 2? Jika ya, maka nanti dia akan maju. Kita tambahkan Z sama dengan Z plus 1. Ya. Kembali lagi prosesnya ke sana. Setelah tidak terpenuhi, maka nanti program akan selesai. Flowchartnya finish. Jadi nanti harus ada finishnya. Ini adalah flowchart membuat seperti ini. Ini ya. Jadi ini yang perulangan sudah pakainya simbol belah ke tempat seperti ini. Ini ya perulangannya ada 3. Kemudian kalau besok ada percabangan juga sama, hanya nanti percabangan tidak ada proses kembali ke awal. Langsung dikerjakan salah satu saja. Jadi lebih sederhana. Ini. Nah, dari flowchart ini nanti kita akan buat programnya jadi seperti ini. Nah, ketika dijalankan ini, ulangi 2 kali, kerjakan ini ya, ulangi 2 kali, kerjakan ini, kemudian belok kanan ini, maju 100 pixel, belok kanan, ulangi 4 kali, kerjakan ini 4 kali, kerjakan ini, kemudian belok kanan, ulangi 2 kali, dan finish, selesai. Ini ya, flowchart algoritma sekaligus penerapannya untuk perulangan. Ini ya, mohon bisa dipahami. Untuk yang percabangan nanti lebih sederhana. Harapan saya nanti bisa belajar dari sini. Ini ya. Sekian materi tambahan tentang flowchart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.